Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita hari ini di materi praktikum perpajakan. Untuk pembahasan materi hari ini kita akan membahas tentang peradilan perpajakan di Indonesia. Nah, lembaga peradilan untuk keberatan pajak sama dengan peradilan pajak. Maka lembaga peradilan pajak pada tingkat awal keberatan pajak, terus undang-undang menurut Direktorat Jenderal Pajak yang menjawab penyebab timbulnya ketidakpuasan. Majelis Pertimbangan Pajak berkedudukan di Jakarta dan merupakan statusnya di Indonesia serta tidak mengembangkan pelayanan di daerah-daerah. Dasar hukumnya adalah Stanbalt 1915 nomor 707. Kemudian diubah dengan Stanbalt 1927 nomor 29 yang memuat tentang lembaran negara tahun 1959 nomor 13 berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas. MPP berkedudukan di Jakarta dan keputusan bersifat final. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Pajak Nasional, yakni Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sentralisasi. Berdasarkan dari Standar 1972 nomor 29 di atas, tugas dan wewenang MPP adalah memberikan keputusan atas surat-surat permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Jenis-jenis pajak dimaksud adalah baik jenis-jenis pajak yang termasuk pajak negara juga maupun jenis-jenis pajak termasuk pajak daerah. Jenis pajak negara dimaksud adalah pajak penghasilan atau PPH. Juga pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea materai, bea masuk, dan cukai. Sedangkan jenis pajak yang termasuk pajak daerah tingkat 1, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor atau PPN KBM ya, dan jenis pajak daerah tingkat 2 seperti pajak pembangunan 1, pajak reklame, pajak hiburan, dan seterusnya. Surat uraian dari Dijen Pajak kurang lebih seperti ini. Nah, selama 3 tahun terakhir yaitu 1993, 1994, 1995 menyelesaikan pembuatan surat uraian Direktorat Jenderal Pajak dengan jangka waktu 3 bulan. Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 12 bulan dan yang lebih dari jangka waktunya ya 12 bulan adalah sebagai berikut. Tahun banding 1993 itu dalam waktu 3 bulan sebanyak kurang lebih surat bandingnya 40% atau SPB per 3 kurang lebih 33,16%. Nah, untuk yang lebih dari 3 bulan ditetapkan ya kurang lebih sekitar 6 bulan lah itu ada 180 SPB, ini contohnya aja gitu ya, ada 14,21%. Nah, untuk yang lebih dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 12 bulan ada 552 atau 41,2%. Nah, untuk lebih dari 12 bulan sebanyak 524 SPB atau 41,44%. Nah, untuk tahun 1994, nah itu ada kurang lebih ada kenaikan ya. Untuk yang 3 bulan itu ada 5%, terus juga untuk yang 6 bulan itu ada 17,13%, terus juga yang 6 bulan ada 37,31% dan ada yang lebih dari 12 bulan itu 40,48%. Oke. Nah, untuk yang 1995 untuk tahun ketiga itu dia ada kenaikan 6,51%. Nah, untuk 3 bulan ada kenaikan 22,43%. Nah, untuk 6 bulan, nah ini agak naik nih, 40,16%. Nah, untuk lebih dari 12 bulan, nah ini udah mulai turun, sekitar 30,9%. Nah, berapa hambatannya? Beberapa hambatannya kurang lebih adalah sifat sentralisasi, maksudnya adalah yang dicapai adalah efisiensi waktu. Sebab lambatnya penyelesaian surat permohonan banding di atas belum termasuk lamanya waktu pengiriman dari wajib pajak kepada MPP. Lebih-lebih bila domisili wajib pajak berada di luar Pulau Jawa, lamanya proses dalam surat permohonan banding oleh sekretariat belum dapat diperhitungkan termasuk surat lamanya sekretariat MPP memperoleh surat keputusan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam.